Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumazatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian hormati, dan orang-orang yang kalian cintai. Saya berharap dan berdoa selalu semoga kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah, dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap problem yang pasti akan kita hadapi ada solusinya. Setiap masalah yang akan kita hadapi pasti ada jalan keluarnya, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, bukan hanya rezeki finansial tapi juga rezeki ilmu, rezeki iman kepada kita semua dari jalan yang tidak pernah diperhitungkan. Amin Allahumma amin. Para santri, konon di Jepang itu pemimpin-pemimpin yang pemangku kebijakan sebelum merealisasikan kebijakannya sering mengundang para siswa, dan para pemimpin itu menyampaikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dengan harapan mulai sejak sekolah para siswa sudah tahu kebijakan yang diambil oleh para pemimpinnya. Dengan begitu para siswa merasa terlibat, merasa ikut bertanggung jawab, dan juga terpacu untuk menyiapkan diri pada suatu ketika mereka harus juga mengambil tampuk pimpinan. Dalam kerangka itulah kita sekali-sekali melakukan podcast, dan diantara tamu yang rawuh pada hari ini kita sangat berbahagia adalah beliau Bapak Haji Dr. Andes S. Asyrafi MMMH. Beliau sekarang memangku di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asyrafi rawuhnya di tempat kami. Yang kedua, kami ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, untuk menduduki tempat terhormat Dinas Pendidikan di sebuah kabupaten yang sangat besar, tentu tidak mudah. Ada proses etos kerja atau proses prestasi atau proses pendidikan yang itu kami ingin mendengarnya, bagaimana dulu menempuh proses itu sampai sekarang di Kepala Dinas Pendidikan. Dan yang kedua, kita ingin mendengar kira-kira apa ya kebijakan-kebijakan di Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ini yang mungkin menjadi pembeda dengan kabupaten yang lain. Seperti kemarin di Dinas Perizinan, ternyata untuk mungkin seluruh Jawa Timur ya, Sidoarjo termasuk tujuan investasi terbesar. Kita ingin juga mendengar
bagaimana kebijakan pendidikan di sebuah kabupaten yang luar biasa ini agar para siswa, para guru dan juga pemerhati pendidikan bisa mengetahui dan ikut berpartisipasi. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan podcast ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kalau ada nilai-nilai yang positif di dalam podcast ini bisa didengar, bisa dilihat, bisa diperhatikan oleh lebih banyak orang. Dan kepada sekalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya podcast kali ini yang masuk di pintu gawe kalian menjadi podcast yang menginspirasi, juga menambah wawasan tentang dunia pendidikan pada umumnya, khususnya pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Pak Asrofi, yang pertama tadi saya kepingin dapat cerita ini, pendidikannya seperti apa, masa kecil seperti apa, kok sekarang mencapai prestasi yang demikian bagus di usia yang relatif muda. Saya ingin mendapat cerita biar anak-anak itu tahu bahwa prestasi seperti sekarang tidak ujuk-ujuk, ada proses yang dilalui dengan kerja keras, dengan pendidikan, dengan prestasi dan lain-lain. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Yai. Jadi ini saya suruh cerita untuk mulai dulu ya, sampai sekarang ini bagaimana. Jadi kuncinya itu adalah kita ini selalu relevan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, itu kuncinya. Yang kedua, kita ini harus selalu semboyannya itu siap, yes I can, ya saya bisa. Tiap ada pekerjaan apa, jabatan apapun, ini kalau kita diamanai maka jangan sampai kita pernah menolak. Jadi intinya tidak boleh meminta jabatan dan tidak boleh menolak jabatan. Karena sekali seseorang ini diamanai jabatan kemudian mengatakan ini bukan bidang saya, ini bukan disiplin ilmu saya, maka ya sejak itu tidak pernah akan mendapatkan amanah berikutnya. Jadi kuncinya itu ya saya bisa, siap. Ya, setelah itu maka apa itu disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi belajar sepanjang hayat dan sebagainya itu kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Ilmu pengetahuan apapun ya sesuai dengan zamannya ini kita pelajari, kemudian kebutuhan apa dalam suatu pekerjaan ini. Ya, jadi itu kuncinya ya. Dulu sekolahnya juga dari SD atau MI? Iya. Sekolah saya ini malah tidak linier. Termasuk di jabatan juga tidak pernah linier, tetapi semboyannya itu tadi relevan di mana saja itu. Dan yes I can. Yes I can itu kita harapkan kepada para santri, wali santri. Jadi kita tidak ada kata tidak bisa ya. Jadi kalau sekolah saya dulu itu kalau pagi itu di SD ya. Di SD di Krian Sidoarjo dulu. Krian ya? Iya, di Krian itu sampai kelas 3. Kalau siang itu di MI Darussalam ya di Sidoarjo bareng itu. Oh, halo. Iya. Habis maghrib saya harus ke musola depan rumah Langgar itu untuk ngaji sampai Isya. Ya, setelah itu pindah di SD Surabaya di Wonokromo 1, sekarang SD Saunggaling 2 saya lulusan. Kok pindah dari mungkin orang tua pindah? Ya, orang tua pindah. Jadi menempati rumah di Surabaya, saya sekolah di sana. Dan mungkin di lingkungan situ yang sekolah negeri mungkin hanya saya, yang lain itu ya sekolah yang lebih maju lagi pada saat itu ya.
Saya lulus sekolah itu SD tahun 74 Yai. Nggih. Ya. Kemudian waktu itu di sekolah juga demikian. Dari sekolah yang di desa belum ada listrik, tidak pakai seragam, ya nyeker istilahnya, tidak ada sepatu, masih mengenal sabak buku. Pindah Surabaya sudah beda. Berseragam, bersepatu, buku teks, buku ini sudah lengkap. Nah, sehingga kita menyesuaikan. Alhamdulillah. Artinya itu sampai lulus pun tercatat dengan nilai yang dengan alhamdulillah bagus. Tapi namun demikian, ya kesempatan untuk SMP sama orang tua pun ya melihat ini kok bakatnya teknik ya. Waktu itu sejak di SD oleh kepala sekolah yang juga mengajari langsung keterampilan sampai ke elektronika, membuat bel listrik, membuat amplifier, membuat radio harus sampai bunyi. Nah, kemudian kami waktu itu dijelaskan ini transistor, ini kondensator, ini Weston, ini kemudian langsung kami mencari di SD kelas 5. SD Wonokromo 1 waktu itu Pak Raden Heri Hamirun BA yang mengajari langsung di samping keterampilan yang lain, membuat minyak rambut baik yang krim maupun yang apa itu yang cair, membuat sirup, membuat apapun diajari di SD itu oleh beliau. Sekolah-sekolah yang sekarang mungkin di Sidoarjo ada nggak yang seperti sekolah Panjenengan? Lah ini, dan waktu itu memang khusus. Akhirnya sekolah-sekolah di komplek waktu itu ada 6 SD waktu itu juga mengikuti jejak beliau. Jadi kami masih SD. Itu inisiatif seorang guru atau kebijakan sekolah? Kepala sekolah ya? Iya, dan langsung beliau turun langsung. Rumahnya di dekat Jalan Arjuna sana, Pak Raden Heri Hamirun BA. Saya teringat betul. Ya pada apa? Kami kalau diajari sedikit sudah langsung mencari. Akhirnya saya tunjukkan, Pak sudah selesai adaptor, sudah selesai ini bikin bel ini. Ini amplifier sudah selesai, ini radio gitu. Ini menarik. Ya, akhirnya setelah itu sekolah-sekolah yang lain mengikuti. Setiap kami ada lomba apapun diikutkan, Bapak. Tanpa disadari menggugah rasa ingin tahu di kalangan siswa. Betul. Akhirnya kami tidak sekolah ke SMP namun ST. Sekolah teknik STN. Iya, sekolah teknik negeri Waru. Itu pun jurusan mesin. mesin perkakas. Terinspirasi waktu di SD orang tua. Orang tua. Ya, sebenarnya ada kesempatan di SMP negeri di Surabaya waktu itu tanpa tes karena dari kelompok Nun Sewu Siswa Teladan. Kemudian dimasukkan ST jurusan mesin. Nah, kita nikmati ya, menyesuaikan waktu itu. Setelah itu lulus pun tidak melanjutkan STM, tidak. Tapi malah ke SEMEA SMK. Jurusan Tata Niaga. Ya, ini menarik. Terus. Kemudian waktu itu di SEMEA kan butuh ada ujian penyetaraan karena dari SD ke SEMEA, akhirnya saya ikut sanawiyah. Ujian sanawiyah, sanawiyah negeri Krian. SEMEA. Enggak, waktu di SEMEA kelas 2 saya juga ikut ujian sanawiyah negeri Krian. Terdaftar di sana karena untuk syarat ujian SEMEA itu harus ada apa itu SMP atau sanawiyah. Jadi berliku-liku cukup. Iya, jadi setelah itu pun melanjutkan perguruan tinggi. Itu pun saya tidak jurusan tata niaga, tidak, tapi jurusan akuntansi. Tidak seperti apa kepala dinas yang lain mungkin di STPM di? Ya, STPDN. Nah, kemudian saya melanjutkan di akuntansi. Setelah itu menjadi guru di, pernah menjadi guru juga? Di SMP dan SMK cukup lama. Kemudian baru melamar jadi pegawai negeri di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian jadi guru negeri ASN? Enggak, jadi pegawai pemerintah daerah. Karena ijazahnya bukan dari guru. Namun demikian kami mengajar cukup lama. Di SMP itu 7 tahun, di SMK SEMEA itu 12 tahun. Jadi seperti itu. Setelah jadi guru kemudian pindah ke masih tetap
masih tetap di Pemda, tetap jadi guru, malam juga mengajar, jadi dosen, juga mendirikan kursus akuntansi Bon-Abon. Sampai di awal saya masuk di Bangdes Pembangunan Desa. Kemudian jadi kepala kelurahan, masih mengajar malam hari sore hari. Kemudian setelah itu pindah ke Kasubag Protokol. Sejak di protokol itu udah zaman Pak Win dulu ya. Pak Cito. Oh, Pak Cito. Ya. Pak Cito. Ya. Artinya di situ kita selalu relevan. Di situ membutuhkan keterampilan apa? Kita menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya memang beda-beda, kita ndak boleh. Disiplin saya ini ndak boleh. Jadi kita harus siap di mana saja, menyesuaikan di situ dibutuhkan apa, relevan di mana-mana. Kami harapkan para santri juga demikian. Itu yang dimaksud dengan relevan. Karena dari pendidikannya apa saja yang penting diikuti dengan baik. Jabatannya juga ternyata berliku-liku, juga diikuti dengan sempurna. Setelah protokol kemudian? Setelah protokol saya naik di eselon 3 itu Kasubdin, kepala subdinas di Dinas Pendapatan. Jadi ngurusi pajak, retribusi. 7 tahun setengah cukup. 7 tahun ya? 7 tahun setengah. Lama. Iya. Kemudian jadi sekretaris Badan Kepegawaian 4 tahun. Ya, ngurusi pegawai. Ya beda ilmu sudah. Aturannya harus kita kuasai semua tiap tempat. Begitu ya. Kemudian setelah itu ke Disnaker. Disnaker juga. Kepala Bidang Perluasan Kerja, Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Yang ngurusi transmigrasi, ngurusi bursa kerja dan sebagainya, seperti itu, padat karya dan sebagainya. Setelah itu pindah lagi ke Satpol PP. 3 tahun di Satpol PP itu sebagai sekretaris Satpol PP. Di antara beberapa penugasan mungkin di Disnaker atau protokol atau Satpol, mungkin ada yang sangat berkesan atau semua berkesan? Semuanya berkesan. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu berarti yang terbaik. Yang terbaik. Betul. Di Satpol PP kami menikmati juga. Setelah itu persiapan pensiun kurang 2 tahun, waktu itu kan pensiun 56 ya. Iya. Ternyata ada perubahan peraturan jadi 58 dan 60. Saya kena 60 ini. Ternyata saya dipindah lagi kabak pemerintahan. Di usia berapa itu? Ya setelah Satpol PP itu. Saya di kabak pemerintahan. Kabak pemerintahan. Ya. Setelah itu 1 tahun ya. Saya naik eselon 2 di asisten pemerintahan dan Kesra. Selama 3 tahun, kemudian pindah lagi ke kepala dinas perhubungan. Oh, di Sub. Di Sub. Berapa tahun itu? Cuman 13 bulan. Kemudian pindah ke kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, ini masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ini. Jadi 11 kali kami menempati. Para santri, ini pelajaran luar biasa bagi kita. Proses pendidikan kadang-kadang kita yakini harus linier. Kalau tidak linier, kadang-kadang menimbulkan ketakutan nanti seperti apa. Panjenenganipun Pak Asrofi ini menjadi contoh linier, pendidikan yang linier bukan satu-satunya karcis untuk mencapai keberhasilan, tapi yang penting setiap pendidikan yang beliau ikuti dilakukan dengan sempurna. Demikian juga ketika beliau mendapatkan tugas di berbagai tempat, mulai menjadi seorang guru, menjadi seorang kepala kelurahan, kemudian naik menjadi protokol, terus ke Disnaker, ke Dinas Perhubungan, dan sekarang ke Dinas Pendidikan. Seperti yang beliau sampaikan tadi, beliau adalah orang yang menganut madhab relevan. Di mana saja ditugaskan, bukan hanya pimpinan yang menugaskan, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memberikan sesuatu yang terbaik di bidang tugasnya, bukan saja sebagai pertanggungan jawab pada atasan, tapi lebih penting kata beliau adalah
pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu digarisbawahi oleh para santri, wali santri. Pak Asrafi, selanjutnya tentang pendidikan di Sidoarjo ini seperti apa kira-kira selama 3 tahun memangku pendidikan? Iya, ngeten ya. Jadi sudah sejak kami masuk di Dinas Pendidikan ini, kami sampaikan kepada para pengawas sekolah, pada kepala sekolah, pada guru di mana kesempatan, tolong sudah mulai hari ini keluar dari kotak, out of the box. Yang kedua, kalau itu ada 8 standar, itu adalah minimal, maka 8 standar harus plus. Sehingga betul-betul para guru dan para peserta didik ini akan memperoleh yang terbaik. Jangan mengejar nilai UNAS, kami tidak minta. Justru yang penting jujur, sehingga kami tekankan waktu itu masih UNAS, harus kemudian mengganti rapot. Kemudian UNAS masih curang ya, diberitahu ini ada kebocoran ini supaya tidak ada sama sekali. Jadi itu yang kita tekankan. Jadi kita apa adanya. Justru yang nomor 1 itu kita menanamkan kejujuran kepada anak-anak semua, itu nomor 1 ya. Karena ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, anak-anak supaya bisa tadi kerelevan, maka para guru ini harus sudah multidisiplin ilmu. Ini penting. Dan alhamdulillah ini program Merdeka Belajar itu mengarah ke sana, ini pas sudah. Jadi seorang guru itu ilmunya yang ditekuni itu harus betul-betul profesional. Saya bilang itu plus 4 atau 5 ilmu yang lain yang juga harus seimbang. Iya. Pernah dibaca, dan pernah itu, dipelajari. Betul, dan itu harus itu. Jadi jangan satu. Sehingga nanti kalau gurunya sudah demikian, tentu saja muridnya nanti akan lebih itu lagi. Dan kuncinya adalah membaca. Membaca dan membaca. Betul. Terus kemudian program yang konkret dari konsep yang panjenengan yang sudah dilandingkan ke masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan di Sidoarjo. Ini ya sudah kami susun Raperbub, cuman kita sempurnakan. Sebenarnya sudah hampir selesai. Nanti kita ada 5 Raperbub. Yang pertama adalah tentang budaya literasi. Jadi nanti ada kewajiban dari guru, kemudian siswa untuk kewajiban membaca di luar materi pelajaran. Ini yang pertama. Kemudian sekolah-sekolah ini supaya mempunyai lingkungan sekolah literasi, ruang-ruang ini kayak teks, kayak itu, sehingga tidak polosan. Ini yang penting. Kemana saja anak terbiasa membaca, termasuk di rumah dan sebagainya. Ini kebiasaan membaca, ini yang pertama. Yang kedua adalah order learning, pembelajaran di luar kelas. Justru nanti kita tekankan tidak selalu di dalam kelas, harus banyak keluar ke halaman sekolah, keluar. Di sekitar sekolah itu ada apa? Orang-orang berhasil, UMKM, ada industri, ada instansi. Mereka juga ke gunung, ke laut, kemanapun mereka itu kita. Ini yang kita tekankan. Alhamdulillah kemarin sudah dibelikan bis baru untuk order learning karena masih COVID ini kita itu dulu. Bis baru itu untuk apa itu? Untuk order learning. Ya, jadi anak-anak supaya banyak keluar. Gitu. Kemudian untuk metode pembelajaran ini justru yang nomor 1 sekarang blended learning. Artinya itu kombinasi antara e-learning, PJJ dan tatap muka. Jangan hanya tatap muka, tapi PJJ harus seperti ini dilestarikan terus. Ya, seperti yang pandemi ini justru diteruskan. Justru ini menjadi karunia karena kita belajar. Betul. Ingatan ya. Jadi itu harus kita teruskan. Nah nanti justru kita bisa memantau kegiatan itu baik intrakurikuler, ekstra, bahkan non kurikuler, anak-anak dimanapun ini terpantau dengan PJJ.
Jadi tempatnya dimanapun, di sekolah ya, di rumah ya, di industri ya, di mana-mana ini yang kita harapkan. Terpantau dengan model PJJ tadi, jadi kombinasi tadi. Ini yang kita harapkan sehingga wawasan anak-anak itu bisa mengeksplorasi semua yang ada dan ini bermanfaat bagi hidupnya. Yang kedua, model-model pembelajaran inquiry, ya, discovery, problem based learning, project based learning itu yang penting. Jadi karena anak-anak sudah banyak memperoleh, jangan diberitahu supaya dia mencari tahu, setelah tahu dipraktekkan. Itu yang penting, Pak. Iya. Kemudian kebijakan berikutnya adalah penguatan pendidikan karakter. Ya, jadi ini terkait dengan yang masuk dalam materi itu adalah sekolah ramah anak, kemudian sekolah aman bencana, sekolah adiwiyata termasuk di dalamnya, termasuk anti narkoba dan sebagainya. Ini nanti masuk di dalam rencana kami dan insya Allah sudah kami susun. Moga-moga segera bisa direalisasikan dan kita bisa menikmati konsep-konsep pendidikan yang sangat luar biasa. Satu lagi ya, kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan. Baik sekolah, guru, orang tua ini kita harus ada. One school, one product minimal. Karena siapapun sekarang ini bisa membuat apapun, tidak sulit untuk memasarkan dengan online. Betul. Dan khususnya kalau Sidoarjo kami menyarankan kuliner. Kuliner ya. Karena penduduknya ini banyak dan Urban. semuanya butuh terus kebutuhan makan minum. Bikin apa saja mesti laku. Ini kita tekankan di samping untuk itu industri kreatif, tapi kuliner tidak ada yang tidak laku. Para santri ini Pak Asrofi ini konsepnya pendidikan nyaris sama dengan proses pendidikan yang kita terapkan ini. Membaca ini termasuk salah satu kewajiban di pesantren kita. Betul. Kita dukung dengan setiap lembaga ada perpustakaannya. Jadi ada 6 perpustakaan dan 1 perpustakaan mobil untuk bisa membudayakan seperti yang jenengan sampaikan. Di luar kelas ini kita atur luar kelas itu menjadi kelas-kelas baru, baik di luar kelas itu yang sifatnya material, lingkungan fisik atau aktivitas. Kita desain menjadi bagian dari pendidikan yang untuk melengkapi pendidikan yang ada di kelas. Dengan rawuhnya beliau itu semakin meyakinkan kita, ini konsep pendidikan kita benar. Alhamdulillah. Benar. Mohon dukungannya di waktu-waktu yang akan datang. Para santri, wali santri, itu bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Asrofi. Dan untuk closing Pak Asrofi, saya kepingin minta nasihat kepada panjenengan, khususnya untuk kami santri modern amal yang di bawahnya ada SD Antawiria, yang kedua ada SMP Bilingual Terpadu yang di bawah dinas panjenengan, yang ketiga ada Madrasah Aliyah. Tolong diberikan nasihat kira-kira apa ya yang mesti lebih sungguh-sungguh kita lakukan berdasarkan pengamatan jenengan untuk pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, dan juga berdasarkan konsep-konsep yang panjenengan yakini, juga berdasarkan pengalaman sebagai guru sekian lama. Terima kasih Yai. Jadi kalau saya memberikan nasihat kepada Yai ini seperti nguyai sedoro. Artinya itu menggarami lautan. Tapi namun demikian, karena tiap hari ini ya saya lewat di sini ya. Ini betul-betul mencerminkan pendidikan yang akan datang seperti ini. Tadi sudah dipraktekkan dengan digitalnya. Jadi begini, mungkin jangan salah pengertian. Artinya itu pembelajaran menggunakan media digital, sekolah digital. Tapi siswa ini justru harus kembali ke alam. Ke alam ini sudah diterapkan, alhamdulillah. Yang kedua, kami harapkan
sekolah ini baik itu SD Antawirya atau SMP-nya juga bilingual ini dapat menjadi guru-gurunya itu menjadi guru dengan level 2 atau level 3. Maksudnya? Maksudnya itu nanti pada saat Merdeka Belajar ini berlaku, seorang guru dengan level 1 itu baik itu bukunya, kurikulumnya, silabusnya, RPP-nya, contoh soal itu persis apa yang ada. Contoh, itu level 1. Kalau level 2 berarti dia itu sudah bisa mengembangkan sendiri silabusnya, contoh soal dan sebagainya. Ya, kalau level 3 bahkan bisa sebagai pengembang kurikulum, sebagai sekolah penggerak, menggerakkan kurikulum, bahkan nanti bisa dicontoh tingkat nasional, bahkan negara lain. Ini maksud kami. Jadi untuk itu kami menyarankan lembaga ini untuk kalau ada pendaftaran program organisasi penggerak nanti bisa ikut. Yang kedua, guru-gurunya diikutkan dengan program guru penggerak yang insya Allah mulai 2021 nanti ada gelombang berikutnya. Sehingga nanti betul-betul pendidikan ini muncul dari Al-Amanah. Amin. Ya, nanti bisa ditiru oleh pendidikan yang baik negeri maupun swasta. Ini harapan kami. Terima kasih Pak Asrofi nasihatnya kepada kami. Ini juga memberikan kegembiraan, karena guru-guru juga sudah kita minta jangan hanya menggunakan buku satu sumber teks atau buku yang dari penerbit itu, LKS. Jadi guru-guru di SMP sudah membuat LKS sendiri sejak sekian tahun agar kami punya pendapat bahwa sah kalau guru SMP itu mendapatkan imbalan dari buku yang dia tulis. Kalau buku yang dari penerbit itu kemudian menjual kepada siswa, itu saya nggak yakin guru kok dodol buku. Tapi kalau guru membuat buku sendiri, pantas untuk mendapatkan royalti. Nah, ini dengan nasihat Pak Asrofi tadi memberikan keyakinan bahwa guru harus bukan hanya di level 1 tapi juga di level 2, syukur di level 3. Terima kasih. Moga-moga nasihat panjenengan bisa kami terapkan dan jangan bosan-bosan untuk memberikan informasi juga nasihat. Kalau memang ada hal yang perlu dipanggil saja kepala sekolah kami untuk menerima informasi terbaru dari panjenengan. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, demikian bincang-bincang kita dengan beliau dari masalah pribadi, perjalanan karir dan kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Ternyata apa yang beliau sampaikan sebagian sudah kita laksanakan dan yang lain-lain masih berupa konsep yang nanti akan kita pikirkan, kita masak bareng-bareng dengan pimpinan sekolah yang ada di bawah lembaga pesantren modern Al-Amanah. Harapan saya dengan kehadiran beliau, pesantren modern Al-Amanah dan juga lembaga-lembaganya bisa terus berjalan ke depan memenuhi amanah dari masyarakat dan bangsa. Terima kasih sekali lagi kepada panjenengan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.